penjelasan lebih detail, termasuk nanti akan saya share dataset awal ya, dataset awal dari apa yang akan kita kerjakan. Nah, sesuai dengan apa namanya, dengan studi kasus yang kemarin sempat sudah saya ceritakan, jadi kita akan menggunakan case pertambahan kasus dan penyebaran COVID-19 Indonesia. Nah, kebetulan ini sebenarnya risetnya udah kita mulai sejak awal dan kemudian masih berjalan sampai saat ini dan kita akan coba kolaborasi di situ ya. Jadi kita coba sama-sama lihat bagaimana kita bisa kembangkan dari yang sudah ada itu jadi muncul ide yang lebih baik ya, lebih eksponensial. Saya akan menunjukkan baseline-nya sekarang dan kemudian rekan-rekan saya akan minta untuk mengikuti pola yang tadi saya sampaikan. Jadi karena hari ini kita membahas mengenai exploratory data analysis, nanti silakan setelah ini nanti datasetnya saya share juga di Elok ya. Kemudian dari dataset itu silakan kemudian nanti dilakukan EDA dulu dan nanti minggu depan dipresentasikan gitu ya oleh masing-masing. Nah, sebenarnya simple, ini juga alhamdulillah ini momennya bagus, sekitar ini tanggal berapa nih? Tanggal 15 ya. 2 hari yang lalu ini kita sudah 1 tahun lebih 2 hari proses penelitiannya ini berjalan. Jadi untuk melakukan itu, nah jadi awalnya memang simple saja, mungkin saya tidak terlalu banyak ya di sini ya, saya akan langsung. Jadi idenya adalah bagaimana kita memberikan daya dukung dari teknologi analisis big data untuk melakukan mitigasi penyebaran COVID-19. Jadi lebih ke arah mitigasi ya, jadi menampilkan data yang bisa memudahkan pengambil keputusan untuk kemudian menentukan langkah kebijakan antisipasi ke depan. Jadi proyek fokusnya ke situ. Jadi bukan untuk istilahnya itu apa namanya menghilangkan COVID, enggak, tapi lebih ke arah bagaimana kita bereaksi terhadap situasi pertambahan kasus yang terus-menerus, mau naik, mau turun, sehingga kemudian kita pakai pendekatan analisis-analisis yang bisa kita provide dengan beberapa variabel, dan kemudian dari situ bisa digunakan untuk menentukan apa yang harus diambil di langkah kebijakan sebagai pemerintah misalnya, atau sebagai pihak yang berkepentingan. Jadi semacam itu. Nah, ini menarik ya, jadi latar belakangnya biar teman-teman juga memahami, kita sangat paham bahwa dengan kita punya kekuatan big data analisis ya, itu bisa punya potensi untuk kita selain untuk mengelola data dalam jumlah yang besar, tapi juga bisa untuk belajar atau memahami pola pertambahan kasus yang makin dari hari ke hari. Jadi kita bisa belajar, punya knowledge gitu bahwa kenapa naik, kenapa turun, kenapa polanya jadi random dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita bisa mengelola potensi ya, mitigasi di masa depan. Nah, jadi kalau dilihat dari big picture-nya lagi ya, kalau kita tarik lebih luas lagi, kalau kita punya pengetahuan ini, bayangkan nanti suatu saat kita punya case yang mirip ya, COVID berikutnya, begitu kita sudah siap dengan semacam skenario tertentu ya, untuk menghadapi dengan lebih siap. Jadi mudahnya semacam itu. Jadi kita mau bikin ujung-ujungnya itu kayak semacam knowledge management. Nah, ini sudah menjadi menarik. Jadi sudah sangat karena sudah berjalan cukup panjang. Jadi kita bisa punya insight bahwa pertambahan kasusnya makin tinggi, kemudian tetapi ternyata masih belum efektif. Kenapa? Karena orang ternyata dengan disajikan data semacam ini juga belum bisa membuat semua pihak konsisten untuk menegakkan protokol kesehatan. Kemudian kasusnya juga masih sangat fluktuatif begitu ya, dan seterusnya. Dan ini butuh solusi yang permanen dan long term gitu untuk bisa melakukan mitigasi. Dan ini menjadi sangat penting untuk kita bisa hasilkan ya. Jadi nanti hasilnya tidak hanya dashboard semata, tapi juga analisis-analisis yang sifatnya semacam ini contohnya nih. Jadi kita bisa melihat event PSBB itu apa efeknya, kemudian ketika kurva melandai itu, ada isu kurva melandai itu ternyata enggak juga, malah naiknya tambah tinggi, kemudian dan lain sebagainya dan lainnya. Jadi itu bisa kita lihat ya. Jadi kita bisa juga mengklasifikasi, oh ini first wave, ini second wave, ini third wave dan seterusnya. Jadi semacam itu. Nah, ini juga kita terinspirasi ya. Kita juga belajar dari beberapa pendekatan serupa ini yang dilakukan oleh Johns Hopkins University. Jadi bayangkan ya, Johns Hopkins University punya semacam ini dipakai secara global.
Nah, kenapa kita tidak di Universitas Gadjah Mada, harusnya kita punya juga semacam ini ya. Nah, cuma ini isunya saya minta pengen punya domain misalnya coronavirus watch gitu ya, UGM-ID sampai sekarang juga setelah setahun tidak diproses-proses gitu ya, sehingga makanya kalau ditanya kenapa alamatnya di gamabox.id ya karena memang itu, jadi itu, karena memang kita nggak bisa dapat domain itu, sehingga untuk kepentingan riset ya harus jalan, kita harus pakai domain luar begitu. Itu juga sering dapat pertanyaan, tapi intinya sebenarnya kita pengen punya semacam ini sebenarnya ya. Kemudian ini juga menarik nih teman-teman di kawal COVID-19, ini malah sekarang menjadi salah satu data yang paling reliable yang dipakai oleh teman-teman kawal COVID, dan bahkan data pemerintah pun kalah ya kualitasnya dengan data yang mereka punyai. Jadi mereka punya data set dan kemudian juga sering kita gunakan sebagai benchmark kalau misalnya kita ada data yang selisih dan seterusnya. Nah, tujuannya simple, kita establishing update data, datanya terverifikasi dan kualifikasinya jelas, kemudian visualisasinya itu lebih ke arah analisisnya untuk social communication dan harapannya high impact ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian ya ini mungkin tidak perlu dilihat, tapi yang ini sebagai gambaran awal. Jadi ini so far nih arsitektur yang saat ini berjalan. Jadi kita mengumpulkan data itu dari crowd persona data, jadi data-data report di Twitter, di Instagram, atau di Facebook mengenai pertambahan kasus di masing-masing daerah kita kumpulkan, kemudian kita juga perbandingkan dengan official data yang dirilis oleh pemerintah setiap sore, kemudian kita verifikasi juga dengan global data dari Johns Hopkins University atau Google, kemudian ada dari news portal di daerah maupun di mana gitu ya. Biasanya mereka juga rilis, dan juga dari sosial media, misalnya dari pemerintah juga, masing-masing satgas di daerah kan punya sosial media yang kadang memblasting informasi. Nah, itu kita kumpulkan datanya, kita crawling setiap hari, kemudian kita cleansing, kita labeli, kita definisikan, masuk ke cloud storage kita. Nah, kita pakai dua mekanisme ya, jadi cloud storage yang dipakai itu ada di AWS, kemudian di AWS kita turunkan ke labs, jadi hanya untuk nampung gitu, jadi data warehouse, tapi analitik visualisasinya kita turunkan ke bawah, kemudian didisplaykan dipush lagi ke aplikasi kita yang ada di internet, jadi semacam itu. Jadi memang tidak semuanya fully di cloud gitu ya, yang di data extraction pun juga yang melakukan di lab sistem komputer dan jaringan, jadi semacam ini mungkin kampus sepi tapi di lab itu cukup panas kalau bahasa saya, karena mesinnya bekerja terus-menerus gitu ya. Nah, ini yang sementara ini kita hasilkan, jadi kita punya fasilitas komputasinya semacam ini lab SKJ saat ini. Mungkin rekan-rekan juga udah lama sekali nggak ke kampus ya, nggak nengok di lab begitu. Nah, sebenarnya ini kita bangun sejak tahun lalu, harapannya nih bisa menarik rekan-rekan untuk melakukan penelitian. Jadi teman-teman juga yang pengen melakukan penelitian tesis nanti misalnya menjalankan engine big data atau mungkin machine learning AI, itu kita sudah siapkan engine-nya. Jadi, tapi terus terang ini baru bisa dijalankan di lab ya, jadi tidak bisa via internet. Sebenarnya bisa sih via internet, tapi pakai VPN. Jadi semacam itu. Dan kemudian nanti kita sudah menghasilkan ini big data monitoring, kemudian juga ada knowledge management portal, dan juga ada situation data analitik ya, data dashboard yang dipakai untuk prototipe satu daerah. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi menarik nih. Yang lainnya sebenarnya masih ongoing ini risetnya, tapi nggak apa-apa, saya share juga. Nah, so far yang data kita kumpulkan itu bentuknya semacam ini. Sebentar ya, saya share. Nanti yang akan saya berikan kepada rekan-rekan adalah datanya ini. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, kita punya data dari ini datanya semacam ini so far ya. Jadi mungkin agak sedikit berantakan, nggak apa-apa ya. Jadi, nah ini data pertambahan kasus secara ada yang sifatnya akumulatif ya, akumulatif itu, kemudian ada yang sifatnya itu pertambahan harian begitu, dan kemudian ada tiga lah, sembuh harian dan meninggal harian. Nah, dari empat jenis data set ini yang kemudian punya atribut semua provinsi, itu kemudian kita kembangkan menjadi semacam ini. Nah, jadi, ini menjadi analisis semacam ini. Ini masih saya menunjukkan bagaimana bentukan hasil yang saat ini terjadi.
Nah, jadi yang pertama kita bisa menghasilkan by number lah ya. Jadi update gitu per number, kita menggunakan model apa ini namanya tadi single variable saja dulu. Sebenarnya ini sebenarnya 3 variabel ya, tetapi kenapa tidak digabung gitu grafiknya? Karena kalau digabung nanti scale dari data yang tampil tidak equal, karena yang di pertambahan kasus ini sudah ordonya sekitar 15 ribuan per hari begitu ya, maksimumnya. Sembuh itu kan juga 10 ribuan begitu, tapi kalau yang meninggal ini kan masih di bawah 1000-an. Jadi kalau nanti dimunculkan skill-nya dari kecil, nanti kita harus mikir gitu juga. Jadi itu salah satu cara. Kenapa? Karena kita ingin meng-highlight bahwa 3 hal ini harus diketahui dengan sangat baik gitu. Dan ini juga menarik. Kenapa kok enggak misalnya tidak dibuat dalam konteks akumulatif ya per hari. Nah, karena kalau kita ingin menunjukkan bahwa ya, ada pola di situ. Jadi ini kita ingin menunjukkan pola. Nah, ini contohnya begitu ya. Jadi ini apa adanya gitu ya, data yang muncul berbasis time series. Jadi semacam itu. Nah, kemudian ini ada juga interpolasi dan eksponensial menunya ya, nama menunya. Tetapi sebenarnya kita sudah bisa memperlihatkan analisis terkait dengan proyeksi sebenarnya. Tapi proyeksi yang kita tampilkan tidak proyeksi yang dalam beberapa hari. Nah, ini juga ada anomali sebenarnya, karena ini ada data-data yang error menurut saya. Ini kita lihat nanti sama-sama. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa menganalisis. Tapi kita bisa lihat, kalau kita lihat dari prediksi linearitas kita, itu memang mulai menurun ini ya. Jadi sehingga nanti ini perlu dikoreksi. Tapi eksponensial kita beberapa saat sampai sekitar akhir Januari itu masih tepat ya. Jadi semacam itu. Jadi memang pertambahannya linear. Kenapa begitu? Karena sebenarnya pertambahan kasus di Indonesia itu, kalau insight yang kita dapat itu sangat tergantung dari daya tampung rumah sakit dan juga kemampuan testingnya. Jadi gitu. Jadi ya tahu sendiri kan kalau testingnya segitu ya data yang bisa diambil segitu. Kemudian ini juga eksponensial, juga menarik. Waktu itu juga masih oke ya sampai akhir ini. Kemudian ini terjadi intervensi yang cukup luar biasa menurut saya, yang bisa menurun semacam ini. Nanti contohnya semacam itu. Nah, kemudian ada juga ini pertumbuhan, di semacam itu. Ya, ini pertumbuhan masih biasa saja sih sebenarnya. Agak lama ya. Oke, masih agak lama. Kemudian kita pindah dulu, nanti bisa dilihat juga. Ini peta persebaran, tadi yang menggunakan spatial analysis ya. Jadi kita bisa lihat menggunakan pola. Ini tidak sekedar hanya menempatkan data di spasialnya, tetapi juga menaruh perkembangan datanya, plus kita pakai scale. Ya, ini contohnya nih, ada scale. Jadi kita bermain dengan skala, dengan membandingkan dengan populasi. Jadi makin populasi tinggi, dengan case yang tinggi, maka warna daerahnya menjadi lebih gelap begitu. Nah, ini juga menarik. Ini pakai CartoDB kalau tidak salah. Jadi kita combine cukup banyak dulu waktu beberapa tools lah gitu ya. Nah, kemudian ini data ODP PDB ini sudah expired, dengan sudah tidak pakai. Kemudian ini ada cluster map juga tampaknya sudah tidak dipakai karena informasinya tidak ada. Sorry. Ya, jadi gitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana perubahan tadi ya, ada satu yang kita bahas juga, bagaimana dulu itu didominasi satu provinsi sebagai epicentrum, tapi akhir-akhir ini sudah sangat melebar kemana-mana gitu ya. Jadi tidak ada satu provinsi yang menguasai gitu. Ini awal-awal kan Jakarta gitu ya, tapi akhir-akhir ini beberapa provinsi juga memiliki pola tertentu. Jadi ini contoh untuk memperlihatkan pola epicentrumnya. Kemudian kita juga punya proyeksi ya, kalau tidak salah. Proyeksi masih enggak ya? Nah, ini proyeksi per kita mengasumsikan bahwa variabel antar daerah itu berpengaruh gitu ya. Jadi makanya nanti menjadi sangat penting juga. Contohnya mana ya?
Mungkin di sini ya. Ini kita displaynya pakai Google Data Studio saja, nah, tidak yang ribet-ribet begitu ya. Jadi kayak gitu. Nanti bisa diakses ya. Ini tempat saya agak lambat ini, teman, maaf nih. Jadi kayak gitu. Nah, ini contohnya semacam ini. Jadi kita bisa memperlihatkan eksponensial pertambahan kasus day to day, akumulatif, tetapi traction per harinya juga bisa dilihat. Jadi semacam itu ya. Jadi semacam itu. Nah, pertanyaannya nanti adalah dari rekan-rekan sekalian, itu nanti saya minta setelah datasetnya nanti kita bagikan, lakukan langkah melakukan analisis EDA atau exploratory data analysis. Nah, mungkin tidak semua komponen analisis di EDA itu bisa dilakukan untuk data ini. Tapi silahkan dicoba dan lihat hasilnya. Tidak harus teman-teman menggunakan tidak harus semuanya dipakai. Tapi kalau misalnya dicoba kemudian mendapatkan satu asumsi bahwa oke, tampaknya ini nggak bisa, ini tidak matters, itu ya sudah diberikan alasannya. Jadi tidak kemudian tidak dilakukan, gitu ya. Tapi dilakukan, tapi hasilnya apa? Oh, ternyata tidak sesuai, tidak perlu dilakukan. Alasannya apa? Misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman seperti melakukan checking analysis gitu ya. Setiap komponen dari EDA itu sebenarnya seberapa visible untuk dilakukan. Nah, nanti bentuknya bisa saya sarankan tidak dalam bentuk bentuknya report gitu ya, tidak PowerPoint. Jadi di Word gitu dibikin report semacam dikasih judul misalnya exploratory data analysis, identification or something gitu untuk data yang kita lakukan. Jadi nanti misalnya dari summary statistik, dari sisi mean bisa hasilnya seperti ini, median muncul kayak gini, dan seterusnya sampai mana yang paling dominan. Nah, tujuannya adalah mencoba untuk mempush teman-teman bisa mendapatkan set of analysis yang dalam, sehingga ini kemudian nanti di next berikutnya bisa kita tentukan metode apa yang bisa kita kerjakan untuk level yang lebih advance. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini contohnya. Baik. Nah, itu kira-kira yang akan dilakukan. Dan ini case study yang akan kita pakai sebagai bagian dari dari midsem. Jadi kayak gitu. Jadi nanti minggu depan saya akan cek dan saya minta rekan-rekan